pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi yang berjudul inovasi. Namun sebelum presentasi, izinkan kami mengucapkan Tangan Jalimat, Om Swastiastu. Nah, jadi sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Kade Wina Naryani, NIM 19. Yang kedua Ketersepsi Kastiani, NIM 20. Yang ketiga Putu Tania Wijayanti, NIM 28. Yang keempat yaitu saya sendiri, Komarina Martini, NIM 29. Dan yang terakhir yaitu Nikomang Cynthia Yuliastini, NIM 88. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, presentasi akan segera kami mulai. Jadi untuk materi yang pertama yaitu pengertian inovasi menurut beberapa ahli akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cynthia. Ekonomi adalah sistem yang hanya dapat berjalan jika manusia terlibat di dalamnya. Dan sistem pendidikan di Indonesia membentuk manusianya menjadi karyawan, sehingga inisiatif untuk berinovasi atau menjadi pengusaha sangatlah minim. Walaupun kebutuhan hidup dan mimpi seorang karyawan seringkali dibatasi oleh gaji. Dan jika terjadi krisis ekonomi, yang pertama kali menjadi korban adalah karyawan. Perusahaan bangkrut, dan Anda jadi pengangguran. Untuk menghindari resiko ini, seseorang harus berani berubah, berani berinovasi, sehingga akhirnya Anda tumbuh, dan tumbuh, dan tumbuh, dan tumbuh seperti mimpi Anda. Tapi perubahan atau inovasi apa yang bisa Anda buat dan bermanfaat bagi masyarakat? Apa saja? Bisa ide hebat seperti mobil hibrida atau ponsel pintar. Bisa juga inovasi seperti keripik singkong rasa mangga atau semangka kotak. Inovasi-inovasi tadi bisa terjadi karena ada orang yang memikirkannya. Selain dipikirkan, inovasinya juga disebarluaskan. Sehingga masyarakat tahu ada inovasi yang telah dibuat. Dan jika berusaha cukup keras, mungkin ada orang yang mendukung inovasi tersebut dan menjadikannya nyata. Sayangnya, tidak semua orang memiliki ide membagikan idenya. Ada saja orang yang idenya hanya ditumpuk dalam lemari, sehingga idenya menjadi percuma. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Cynthia Yuliastini, NIM 19011188, jurusan S1 Manajemen, Setia Satyadharma Singaraja. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang inovasi. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian inovasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Everett M. Rogers. Menurut Everett M. Rogers menyatakan bahwa inovasi yaitu sebuah ide, gagasan, praktek, ataupun objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok untuk diadopsi. Kedua, Stephen Robbins. Menurut Stephen Robbins mendefinisikan bahwa inovasi yaitu sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Ketiga, Pandepen Andrew He. Menurut Pandepen Andrew He menyatakan bahwa inovasi adalah suatu pengembangan dan implementasi suatu gagasan-gagasan baru oleh orang yang dimana dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sebuah transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Keempat, Kuniyoshi Urabe. Menurut Kuniyoshi Urabe menyatakan bahwa inovasi bukan merupakan suatu kegiatan satu kali pukul atau one time phenomenon, melainkan sebuah proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan dalam keputusan dan oleh organisasi dari mulai pada penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Dan yang terakhir, kelima, UU nomor 18 tahun 2002. Inovasi yaitu suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perkayasaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam suatu produk atau proses produksi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya,
yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi juga dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk barang atau jasa, proses, dan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengertian inovasi menurut para ahli. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kadek Wina Naryani, NIM 190110019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai tujuan dan juga ciri-ciri inovasi. Inovasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya sebuah inovasi, kita dapat meningkatkan nilai dari produk yang sudah kita produksi, dan setelah itu maka produk tersebut akan memiliki manfaat dan juga keunggulan yang lebih. Dengan hal tersebut, kita dapat memastikan bahwa produk yang kita produksi menjadi lebih berkualitas. Kemudian tujuan yang kedua dari adanya inovasi di sini yaitu mengurangi biaya. Inovasi dapat mengurangi biaya yang kita keluarkan dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah biaya karyawan. Dengan adanya inovasi, misalnya menciptakan suatu mesin baru, di sana kita dapat mengurangi biaya untuk gaji karyawan karena seluruh pekerjaan sudah dilakukan dengan mesin, sehingga itu dapat mengurangi biaya dalam suatu perusahaan. Tujuan ketiga dari adanya inovasi yaitu menciptakan pasar baru. Menciptakan pasar baru dengan adanya inovasi di sini dapat dilihat jelas dari tujuan yang pertama yaitu menciptakan kualitas produk. Dengan adanya produk yang lebih berkualitas dari sebelumnya, kita dapat menciptakan pasar baru di kalangan masyarakat dengan cara membuka pasar yang dimana produk-produk yang dijual lebih berkualitas, lebih bernilai, dan juga lebih memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk yang lain. Tujuan keempat dari adanya inovasi di sini adalah memperluas jangkauan produk. Dengan hasil produk yang sudah sangat berkualitas, kita dapat memperluas jangkauan penjualan dari produk ini. Misalnya, sebelum berkualitas, produk ini hanya dijual di kalangan masyarakat, misalnya dalam suatu desa saja. Namun, ketika barang ini sudah lebih berkualitas, maka barang ini bisa diperluas pemasarannya, misalnya mencakup satu kota ataupun satu wilayah lainnya. Kemudian tujuan terakhir dari adanya inovasi yaitu mengganti produk atau layanan. Dengan adanya inovasi, kita dapat mengganti atau merubah produk yang awalnya kurang efektif menjadi lebih efektif. Karena inovasi ini dapat menciptakan produk yang lebih berkualitas dari sebelumnya, sehingga produk tersebut bisa menggantikan produk yang kurang efisien ataupun kurang efektif dalam perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari inovasi. Inovasi memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama memiliki ciri khas. Inovasi memiliki ciri khas baik dari program, pelaksanaan maupun sistemnya yang berbeda dari ciri-ciri dari pelaksanaan yang lainnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki ciri atau unsur kebaruan. Inovasi memiliki unsur kebaruan yaitu menciptakan sesuatu hal yang belum pernah ada ataupun tidak melakukan plagiasi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu terencana. Inovasi harus dilaksanakan secara terencana. Yang pertama tidak boleh tergesa-gesa, kemudian melalui suatu pemikiran yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ciri terakhir dari inovasi yaitu memiliki tujuan. Inovasi dilaksanakan dengan adanya tujuan tertentu. Inovasi dilaksanakan dengan baik sehingga target dari inovasi tersebut dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ketut Sepsi Kastiani
NIM 19011020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu tentang bagaimana karakteristik dari inovasi serta faktor-faktor pendukung dari inovasi itu sendiri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dilakukan secara terencana. Artinya, suatu gagasan dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi jika dilakukan secara sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Karakteristik yang kedua, yaitu memiliki tujuan. Artinya, masih terkait dengan poin sebelumnya, inovasi adalah ide yang sengaja dieksekusi dan direncanakan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, yaitu memiliki ciri khas. Artinya, dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi jika memiliki karakteristik tertentu. Yang keempat, merupakan ide baru. Artinya, ide yang belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan oleh orang lain sebelumnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung inovasi. Yang pertama, inovasi harus mampu berorientasi pada pasar. Banyak inovasi yang sekedar memecahkan masalah secara kreatif, tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Untuk itu, perlu diperhatikan hubungan inovasi dengan kebutuhan pasar yang ada di dalamnya. Terdapat 5C. Competitor atau persaing, competition persaingan, change of competition perubahan persaingan, change driver penentu arah perubahan, dan customer behavior perilaku konsumen. Suatu pasar mengalami perubahan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perubahan pada teknologi. Yang kedua, perubahan ekonomi. Yang ketiga, perubahan perilaku sosial dan budaya. Yang keempat, perubahan iklim dunia. Yang kelima, perubahan peraturan pemerintah. Untuk yang kedua, yaitu inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Suatu inovasi mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam suatu inovasi sehingga tidak akan mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini dilakukan agar tidak menyimpang dari arah pertumbuhan usaha atau kontraproduktif. Yang ketiga, inovasi bisa ditingkatkan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan atau continuous improvement hingga perusahaan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Tania Wijayanti, NIM 19011028. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis inovasi berdasarkan kecepatan perubahan dan jenis inovasi berdasarkan fungsi. Jenis inovasi berdasarkan kecepatan perubahan dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental. Inovasi radikal yaitu dapat dilakukan dengan skala besar yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya dan biasanya dikelola oleh suatu departemen penelitian dan pengembangan. Seringkali inovasi radikal ini dilakukan di suatu bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Kemudian ada inovasi inkremental, yang merupakan salah satu proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Kemudian yang kedua ada jenis inovasi berdasarkan fungsi.
Jenis inovasi berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu inovasi teknologi dan inovasi sosial. Inovasi teknologi yaitu dapat berupa suatu produk pelayanan atau proses produksi, dan inovasi administrasi dapat bersifat organisasional dan struktural. Kemudian ada inovasi sosial, yaitu berupa bentuk interaksi sosial terhadap masyarakat yang dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang baru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komarina Martini, NIM 29. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya di sini akan membahas materi bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, berikut saya akan bagikan cara bagaimana seseorang bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan pendapat salah satu tokoh, yaitu James Adam pada tahun 1986. Yang dimana cara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengenali hubungan, yang kedua mengembangkan perspektif fungsional, yang ketiga menggunakan akal atau pikiran, dan yang keempat adalah menghilangkan perasaan ragu-ragu. Nah, berikut saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenali hubungan. Nah, banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antar objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Nah, seperti halnya mencampurkan aroma bunga melati dengan air, yang kemudian dibotolkan menjadi botol yang harum dan segar. Nah, untuk membantu meningkatkan kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita yang bersifat statis terhadap hubungan orang dengan lingkungan yang ada. Nah, di sini cara kita melihat mereka dengan cara pandang yang berbeda. Nah, orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena-fenomena sebelumnya. Nah, hubungan ini nantinya dapat memperlihatkan ide produk dan jasa yang baru. Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan latihan dengan melihat hubungan antara kue coklat dan es krim vanili, kemudian atlet dengan pelatih, serta manajer dengan buruh. Baik, cara yang kedua adalah mengembangkan perspektif fungsional. Nah, jika dikembangkan lebih lanjut, kita dapat melihat adanya suatu perspektif yang fungsional dari benda dan orang. Nah, seseorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, misalnya, sering secara tidak sadar kita menggunakan pisau dapur untuk memasang baut gara-gara palu yang kita cari tidak dapat ditemukan. Nah, cara lain kita harus memulainya dari cara pandang yang non-fungsional dan dari perspektif yang berbeda. Nah, sebagai contoh, cobalah sebutkan fungsi lain dari sebuah kursi, buku yang kita pegang, dan lain-lain. Baik, cara yang ketiga adalah menggunakan akal. Nah, penelitian terhadap penggunaan fungsi otak pada bagian yang terpisah antara otak kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Nah, otak bagian kanan biasanya digunakan untuk hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan otak bagian kiri itu digunakan untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan penelitian yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Nah, meski secara fungsi ia berbeda, tetapi dalam pekerjaan ia harus saling berhubungan. Nah, proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif,
kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita. Nah, contohnya adalah melakukan latihan dapat kita buat sesuai dengan fungsi belahan otak. Baik, untuk cara yang terakhir yaitu hapus perasaan ragu-ragu. Nah, banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Jadi, sebuah studi telah menemukan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Salah satu contohnya adalah banyak orang yang memiliki kecenderungan membuat penilaian yang cepat terhadap orang lain ataupun ide-ide tertentu. Nah, jadi itu sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup presentasi dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.